Halo, assalamualaikum semuanya. Berikut adalah video pembelajaran tentang siklus biogeokimia. Kami akan membahas salah satu contoh dari siklus biogeokimia. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nadifa Mutiasari, Syakuila Isra Wahab, dan Zafira Nazaha dari kelas 10 IPS 3 SMA Negeri 5 Tambun Selatan. Tujuan dari pembuatan video ini tidak lain adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata pelajaran biologi. Karena tadi sudah perkenalan, lebih baik sekarang kita tonton videonya sampai habis ya. Dan pasti sudah ada yang bertanya-tanya nih, biogeokimia itu apa? Lalu apa itu siklus air? Daur biogeokimia. Daur biogeokimia merupakan perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik seperti tanah dan air. Dalam daur biogeokimia dikenal dengan dua macam daur, diantaranya daur edapik dan daur atmosferik. Daur edapik merupakan daur yang unsur kimianya tidak pernah membentuk gas di udara. Adapun daur atmosferik adalah daur yang unsur kimianya mengalami fase berbentuk gas di udara. Daur biogeokimia berfungsi mengatur keseimbangan ekosistem. Artinya, keseimbangan ekosistem tergantung pada pengulangan yang terjadi secara berputar pada unsur-unsur kimia tertentu. Unsur-unsur kimia yang dapat mengalami daur biogeokimia meliputi hidrogen, nitrogen, sulfur, fosfor, serta karbon dan oksigen. Dan salah satu contoh dari daur biogeokimia yang akan kita bahas kali ini adalah siklus air. Tahu gak sih, faktanya air menutupi permukaan bumi. Ini berarti ada 1,4 triliun kilometer kubik air di bumi. Wah, banyak ya. Tapi, mengapa air selalu tersedia di bumi? Ini karena air mengalami yang namanya siklus air. Siklus hidrologi atau daur air yang dikenal juga dengan istilah siklus air adalah sirkulasi yang menggambarkan pergerakan molekul air dari atmosfer ke bumi dan sebaliknya yang tidak pernah berhenti sehingga membentuk rangkaian lingkar perjalanan molekul air di bumi yang disebut siklus. Dalam siklus atau daur ini terjadi beberapa proses, yaitu yang pertama evaporasi. Evaporasi adalah penguapan yang terjadi pada permukaan perairan seperti pada permukaan laut, danau, dan sungai. Uap air yang dihasilkan akan bergerak ke atmosfer bagian atas membentuk awan. Yang kedua, transpirasi. Transpirasi adalah hilangnya uap air dari tanaman. Air yang diserap oleh tanaman akan naik ke daun, di mana sebagian digunakan untuk fotosintesis, dan sisanya akan keluar dari tanaman. Pada kondisi kering, untuk mengurangi transpirasi ini, tanaman akan menggugurkan daunnya. Yang ketiga, kondensasi. Kondensasi adalah terbentuknya titik-titik air melalui penggembunan dari uap air di awan. Titik-titik air ini kemudian akan turun dalam bentuk hujan. Yang keempat, adveksi. Adveksi adalah proses pergerakan uap air secara horizontal yang berupa awan yang bergerak ketika ditiup angin. Kelima, presipitasi atau hujan adalah turunnya titik-titik air yang mengembun di awan. Dan yang terakhir, infiltrasi, yaitu masuknya air hujan ke dalam pori-pori tanah. Air tanah ini dimanfaatkan oleh tanaman atau menjadi sumber mata air yang menghasilkan sungai-sungai. Macam-macam siklus air. Siklus air atau siklus hujan dapat dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan panjang dan lama proses pergerakan molekul air. Macam-macam siklus air yaitu 1. Siklus pendek. Siklus air pendek diawali dari evaporasi air laut ke atmosfer. Pada ketinggian tertentu, uap air akan mengalami kondensasi yang akan membentuk awan. Awan yang tidak mampu menahan beban air akan mengalami presipitasi dan terjadi hujan sehingga air jatuh kembali ke laut. Siklus sedang. Seperti yang terjadi pada siklus pendek, siklus sedang terjadi ketika air laut menguap. Yang membedakan adalah uap air akan terbawa oleh angin menuju daratan. Di ketinggian tertentu, uap air mengalami proses kondensasi menjadi awan. Awan kemudian menjadi hujan yang jatuh di daratan, meresap ke dalam tanah. Sebagian akan diresap oleh akar tumbuhan, sebagian lagi akan terbawa aliran air permukaan seperti sungai dan parit. Air akan melewati berbagai macam saluran-saluran air yang akan membawa kembali berakhir ke laut. Yang terakhir ada siklus panjang. Siklus panjang diawali dengan evaporasi dan kondensasi air laut.
awan yang terbentuk dibawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi di area daratan. Nah, awan yang terbentuk tadi bergabung dengan uap air yang berasal dari evaporasi danau dan sungai, serta transpirasi tumbuhan. Karena dipengaruhi ketinggian tempat, uap air mengenai lapisan udara dingin dan berubah menjadi salju sehingga terjadilah hujan salju saat musim dingin dan juga membentuk bongkahan es di pegunungan tinggi. Bongkahan es di pegunungan akan meluncur ke tempat lebih rendah akibat gaya gravitasi. Bongkahan es yang meluncur karena gaya gravitasi ini disebut glacier. Glacier yang terkena suhu tinggi kemudian mencair dan mengalir melalui perairan darat yang akan kembali ke laut. Daur air merupakan proses yang terus-menerus terjadi setelah ada lautan di bumi. Jika manusia senantiasa menjaga keseimbangan alam, maka air tidak akan pernah habis karena keberlangsungan daur air juga terkait dengan iklim. Nah, manusia juga perlu melakukan usaha-usaha untuk mengurangi perbuatan yang merugikan alam. Ada beberapa kegiatan buruk manusia yang dapat mempengaruhi daur air, yakni merusak alam. Manusia seringkali merasa berkuasa terhadap alam sehingga mengeksploitasinya dengan semena-mena. Misalnya, penebangan hutan secara terus-menerus yang berdampak buruk terhadap keberlangsungan daur air karena area resapan air yang berkurang. Selain itu, pencemaran air sungai atau laut yang tercemar akan berdampak buruk bagi siklus air. Pencemaran udara juga dapat berdampak pada daur air. Air hujan yang turun ke bumi dan meresap ke tanah dan mengandung asam dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Efek hujan asam dipengaruhi oleh gas-gas di atmosfer. Gas-gas lain yang menjadi polutan juga dapat menghambat proses evaporasi atau penguapan pada daur air. Yang kedua, pembangunan yang berlebihan. Banyaknya pembangunan dan jalan beraspal menyebabkan berkurangnya area resapan air yang dapat mengganggu kelangsungan daur air. Maka dari itu, perlu ada usaha-usaha untuk menyeimbangkan daur air. Contohnya pembuatan resapan air, waduk, bendungan, saluran air, dan wilayah resapan air yang ditumbuhi pepohonan. Dan yang terakhir, boros air. Kebiasaan menghemat air adalah sikap yang bijaksana untuk menjaga keseimbangan alam dari hal kecil. Beberapa cara menghemat air antara lain, menutup keran dengan rapat setelah menggunakan. Jangan biarkan keran terbuka begitu saja jika tidak menggunakannya. Juga menampung air hujan untuk mencuci baju, menyiram tanaman, dan lainnya. Maka dari itu, penting untuk diingat bahwa kita harus menggunakan air seperlunya. Nah, itu dia beberapa informasi yang bisa kami sampaikan melalui video ini. Dan berikut ini adalah sumber-sumber informasi yang kami gunakan. Terima kasih, semoga bermanfaat.